Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam yang atau pertemuan yang ke-43 ini, sekarang kita akan membahas isim yang di i'rab mansub. Yang selanjutnya adalah tamyiz. adalah tamyiz. Di sini kita akan bahas 5 pembahasan. 5 pembahasan. Yang pertama adalah definisi. Yang pertama adalah definisi. Definisi tamyiz, definisi tamyiz adalah isim mansub. Isim mansub yang disebutkan, ingat mansub, tamyiz itu harus mansub, yang disebutkan untuk memperjelas kesamaran. Jadi ada sebuah kalimat yang samar, nah ketika ada tamyiz jadi jelas kesamarannya. Kemudian mengandung arti min. Maksudnya dari atau berupa. Nanti kalau diterjemah dari atau berupa, atau bisa langsung saja diterjemah seperti itu. Jadi sekali lagi, definisi tamyiz adalah isim mansub yang disebutkan untuk memperjelas kesamaran, untuk memperjelas zat yang samar. Kemudian mengandung arti min, yang artinya dari atau berupa. Sekarang kita contohkan misalnya. Taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun. Muhammad itu harum. Apa yang harum? Nafsan, tubuhnya. Berupa tubuhnya. Taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu harum tubuhnya. Jadi di sini kalau taba Muhammadun saja, Muhammad itu harum, jadi ada kesamaran di sini. Yang harum itu apa? Pakaiannya kah? Atau tubuhnya? Maka di sini langsung kita sebutkan nafsan, untuk memperjelas yang samar ini, yang masih samar. Maka ketika sudah kita taruh nafsan sebagai tamyiz, sehingga jelas yang dimaksud harum di sini adalah tubuhnya Muhammad. Taba Muhammadun nafsan. Kemudian contoh lagi yang lain. Ishtaraitu kilo gharaman. Apa ghiraman atau gharaman? Gharaman. Ishtaraitu kilo gharaman ruzzan. Saya membeli 1 kilogram. Kalau kita sampai situ aja, saya membeli 1 kilogram. Ini masih samar. Apa 1 kilogram? Ruzzan. Berupa beras. Berupa beras. Ishtaraitu kilo gharaman ruzzan. Saya membeli 1 kilogram beras. Nah, itu tamyiz namanya. Untuk memperjelas yang samar ini. Yang samar. Kilo gharaman ini masih samar. Apa itu yang 1 kilo itu? Maka disebutkanlah tamyiznya untuk memperjelas yang samar tadi, ruzzan. Kemudian ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu. Apa yang lebih banyak? Apa yang lebih banyak? Malan, harta.
Ya, saya lebih banyak darimu harta atau waladan, anak. Ya. Lihat di sini isim mansub. Mansub. Ya, nafsan, ruzzan, malan untuk memperjelas samar. Jadi ini ruzzan, nafsan ini memperjelas kesamaran, ruzzan juga memperjelas samaran, malan juga memperjelas yang samar. Ya. Nah, sekarang yang kedua, ketentuan tamyiz. Ketentuan tamyiz atau syarat tamyiz itu. Yang pertama, harus isim nakiroh. Tamyiz itu harus isim nakiroh. Tamyiz. Contohnya nafsan gak ada alif lamnya, tanwin, ya. Ruzzan tanwin, malan tanwin. Isim nakiroh. Yang kedua, harus isim jamid. Isim jamid. Nah, ini dia, dibutuhkan di sini nanti isim jamid, isim mustaq. Insyaallah kita akan bahas. Atau kita taruh di tambahan nanti di derap, insyaallah. Ya, isim jamid itu adalah isim yang tidak diambil dari fiil. Ya. Kan ada dua misalnya ya. Ada namanya mustaq. Saya jelaskan sekilas. Kemudian jamid. Ya. Mustaq ini adalah isim yang diambil dari fiil. Misalnya apa? Misalnya isim fa'il, amilun. Amilun, orang yang beramal. Nah, amilun ini diambil dari fiil amila. Amila ya'malu, amilun. Ini mustaq maksudnya. Jadi mustaq itu bermacam-macam, ada isim tafdhil itu mustaq. Kemudian apalagi isim fa'il, isim maf'ul, itu mustaq, ya. Kemudian isim jamid. Isim jamid ini isim yang tidak diambil dari fiil, kebalikan dari mustaq. Maksudnya enggak ada fiilnya gitu. Kalau amilun ini kan diambil dari amila ya'malu. Nah, kalau jamid ini enggak. Contohnya ini nafsun. Nafsun. Nah, nafsun jiwa atau tubuh, ya. Ini enggak diambil dari nafasa yanfasu atau apa, enggak. Enggak ada fiilnya. Ya. Kemudian juga ruzzan itu ruzzun. Ruzzun. Kemudian juga mauzun. Pisang. Ya, ini enggak ada ruzzun razza razu, enggak ada. Atau mauzun maza ya muzu mauzan, enggak. Ya. Itu jamid. Nah, jadi tamyiz yang menjadi tamyiz itu adalah kata yang nakiro, ya, jenisnya nakiro atau kejelasannya nakiro. Yang kedua isim jamid. Jamid itu ini contohnya jamid adalah yang tidak diambil dari fiilnya. Kemudian yang ketiga wajib diakhirkan. Ya. Wajib diakhirkan. Wajib diakhirkan. Maksudnya dia terletak setelah mumayyaz. Nanti kita akan bahas. Ya. Dia wajib diakhirkan ya. Ini di akhir semua ini. Nafsan, ruzzan, malan ini di akhir. Ya. Pembahasan yang ketiga. Dua istilah pada pembahasan ini ya, yang harus kita sedikit paham ya untuk menentukan mana tamyiz, mana yang mumayyaz ya. Yang pertama, istilah yang pertama adalah tamyiz. Tamyiz ini ya penjelas tadi ya, penjelas. Kemudian mumayyaz, mumayyaz ini adalah yang dijelaskan kesamarannya, apa itu? Ya. Contohnya di sini ishtaraitu kilo gharaman. Ini mumayyaz. Ya, ini mumayyaz. Mim. Mumayyaz. Ini tamyiz. Kilo gharaman ini mumayyaz. Ini yang dijelaskan kesamarannya. Kilo gharaman. Ya. Mumayyaz. Ya, jadi
Ingat dua istilah pada pembahasan ini yang harus kita pahami. Yang pertama harus kita tahu mana itu tamyiz, mana yang mumayyaznya. Ya, tamyiz itu adalah yang mansub, tamyiz yang di akhir. Ya, kemudian mumayyaz itu adalah yang dijelaskan kesamarannya. Tadi kan ada kalimat yang samar. Nah, kalimat yang samar itulah disebut mumayyaz. Nah, tadi kita katakan di sini wajib diakhirkan. Ya, wajib mendahulukan mumayyaznya. Wajib mendahulukan mumayyaznya. Ya. Pembahasan yang keempat. Macam-macam mumayyaz. Ya, macam-macam mumayyaz. Yang pertama adalah malful. Malful ya. Mumayyaz yang dilafazkan, yang tersurat. Ya. Mumayyaznya ada dilafazkan, tersurat. Ya. Dan ini ya. Mumayyaz itu yang dilafazkan mumayyaznya ya. Seperti asmaul atau apa tadi bilang? Asmaul kail, takaran. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan kalau kita mau membuat kalimat yang ada tamyiznya, maka misalnya kalimatnya ishtaraitu litran ruzzan. Ya. Litron ruzzan. Ishtaraitu litron ruzzan. Nah, ketika sebuah takaran itu menjadi mumayyaz ya, maka harus disebutkan litron. Jadi terucap dia. Ishtaraitu litron ruzzan. Saya telah membeli 1 liter. Apa itu 1 liter? Beras. Ya, ruzzan. Ya. Kemudian yang kedua terletak setelah wazan, yaitu timbangan. Timbangan. Seperti tadi kilograman. Ton misalnya 1 ton, 1 kilograman, kilogram. Ya. Ini kilograman ruzzan. Jadi disebut dia kilograman, disebut mumayyaznya disebut. Makanya malfuz diucapkan. Jadi sekali lagi mumayyaz malfuz itu berupa takaran, timbangan. Terus yang ketiga yang ketiga berupa al-masahah. Al-masahah ini jarak. Ya. Jarak. Setelah jarak. Ya. Atau ukuran ya. Atau ukuran. Apa bahasanya? Ya. Misalnya di sini dalam Muyassar, ishtaraitu mitran kumashan. Ishtaraitu mitran kumashan. Kumashan adalah tamyiz. Yang mumayyaznya malfuz. Yang mumayyaznya diucapkan mitron. Ini mitron. Saya membeli 1 meter. Apa yang 1 meter? Kumashan, baju atau kain. 1 meter kain. Ya, mitron kumashan, kain. Ya. Kemudian terletak setelah al-adad, setelah bilangan. Ini besok malam kita akan kupas al-adad. Ya, karena panjang. Insyaallah besok kita akan bahas adat 1 sampai 1000 bagaimana cara ngitungnya. Ya. Tapi enggak 1 2 3 sampai ini. secara global gitu.
Ya. Kemudian ya udah itu aja 4 ya. Nah, jadi yang malfuz yang mumayyaznya terucap itu adalah takaran, timbangan, ukuran, atau apa namanya jarak ya. Kemudian juga ada 4 ya, bilangan. Kata yang terletak setelah bilangan. Ya. Nah, setelah bilangan. Ya, kemudian sekarang yang kedua mumayyaz yang dijelaskan kesamarannya itu yang kedua adalah malhuz. Malhuz ini yang tersirat. Ya, mumayyaznya enggak disebut, tersirat. Ya, tidak terucap. Nah, ini biasanya terletak setelah isim tafdil. Isim tafdil itu menunjukkan arti lebih atau paling. Ya. Dia mengikuti pola af'alu. Dia termasuk mamnu sarf. Af'alu. Nah, itu polanya. Af'alu. Nah, ini malhuz. Ya, enggak disebut apa namanya mumayyaznya. Contohnya, ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Ya. Kemudian yang kedua biasanya terletak setelah fi'il yang arti sifat. Fi'il yang mengandung arti sifat. Arti sifat. Ya. Ini biasanya ya. Kalau biasanya saya bilang berarti enggak harus. Tapi kebanyakan dia mengikuti fi'il yang mengikuti pola fa'ula. Ya, fa'ula. Contohnya di sini yang toba ini, toba Muhammad ini kan fi'il mengandung arti sifat harum. Ya. Atau contohnya lain. Hasuna. Hasuna Aliyun wajhan. Ali ganteng wajahnya. Ya. Atau jamula bisa. Jamula Aliyun wajhan. Hasuna Aliyun wajhan. Ya. Atau misalnya ba'uda. Ba'uda jauh. Ba'uda Muhammadun baitan. Ya. Muhammad rumahnya jauh. Ya. Muhammad jauh rumahnya. Nah, gitu. Muhammad jauh rumahnya. Ya. Mengandung arti sifat. Mengikuti pola fa'ula, itu biasanya. Kemudian juga di sini ya sudah. Ya, ini macam-macam mumayyaz. Sekali lagi, mumayyaz itu ada 2. Malfuz. Malfuz ini biasanya itu adalah berupa takaran. Ya. Malfuz artinya itu diucap, mumayyaznya terucap. Takaran, timbangan, ukuran atau jarak jauh. Ya. Kemudian setelah bilangan. Malhuz yang tersirat, mumayyaznya tersirat. Ya. Atau muhawwal. Nanti ada istilahnya muhawwal. Atau bisa dikatakan tamyiz nisbah. Ini malhuz tamyiz zat. Nah, makin sulit ininya bahasanya. Ya.
Jadi kalau di sini malhuz ini seolah-olah ya, seolah-olah tamyiznya itu jadi fa'il atau maf'ulun bih atau mubtada. Ya. Atau bisa dirubah maksudnya. Bisa dirubah tamyiznya ini bisa diganti ke menjadi fa'il ya. Tamyiznya bisa menjadi maf'ulun bih misalnya. Contohnya ba'uda baitu Muhammadin. Ya. Rumahnya Muhammad jauh. Artinya sama. Ya. Jadi bisa jadi fa'il. Ini juga hasuna wajhu aliyin. Wajahnya Ali ganteng. Ya. Ini juga Toba nafsu Muhammadin. Tubuhnya Muhammad harum. Ya. Nah, kalau yang isim tafdhil itu mubtada. Ya. Ini bisa kita rubah menjadi mubtada. Mali aktsaru min malika. Mali aktsaru min malika. Nah, ini mubtada, ini khabar. Jadi muhawwal itu atau nisbah ya bisa dijadikan fa'ilnya. Ya bisa dijadikan fa'ilnya. Yang mana? Iya. Dia mansub maf'ulun bih. Ya, mansub maf'ulun bih. Litron, ishtaraitu, litron, mitron. Ya. Dalam Al-Quran banyak ya. Dalam Al-Quran itu banyak sekali tamyiz. Kalau di buku Bisa itu banyak disebutkan. Nanti kita akan bahas. Sekarang, setelah ini kita bahas yang kelima. Tamyiz itu biasanya terletak setelah kata-kata berikut. Ya. Pertama, isim tafdhil. Isim tafdhil. Isim tafdhil tadi ini yang arti paling banyak, paling baik, paling bagus dan seterusnya. Ya. Contohnya misalnya di sini dalam surah Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban. Ya. Asyaddu hubban. Nah, kalau dia isim tafdhil berarti dia malhuz. Ya, malhuz, tersirat. Mumayyaznya tersirat. Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu, yang paling dahsyat kecintaannya. Nah, paling dahsyat, apa yang dahsyat? Kecintaannya ya kepada Allah, hubban lillah. Nah, ini tamyiz. Tamyiz ya. Dari mana kita tahu tamyiz? Karena terletak setelah isim tafdhil. Ya. Dalam surah Al-Muzammil juga, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qilan. Ya itu. Kemudian terletak setelah isim istifham kafa kam ya, kam terletak setelah isim istifham kam ya, misalnya kam kitaban.
Kam kitaban qara'ta? Isim istifham. Kitaban ini tamyiz. Kenapa tamyiz? Karena terletak setelah kam, isim istifham. Kam, khusus untuk kam ya. Kam kitaban. Berapa kitab yang telah kamu baca? Kam kitaban qara'ta. Yang ketiga, terletak setelah kata ya, terletak setelah kata la siyama. La siyama. La siyama artinya terutama atau apalagi. Misalnya uhibbu fakihata la siyama la siyama. Nah di sini harus nakiroh ya. Kan tadi tamyiz kan nakiroh. La siyama tufahan misalnya. Saya suka buah-buahan, terutama apel. Apalagi apel. Gitu. Ya. Jadi kalau membuat kalimat enak kalau udah bisa paham kaidah. Ya, buat kalimat. Jadi kalau kita mau ngomong apalagi apa ya bahasa Arabnya? Pakai ini aja. La siyama tufah. Ya, seperti itu. Kemudian juga di sini tasydid ya, la siyama. Ya, tasydid. La siyama. Nih. Terletak setelah kata berikut. Yang pertama ni'mah. Ni'mah. Terus bi'sa. Terus izdada. Izdada. Atau zada. Kemudian kafa. Kemudian imtala'a. Imtala'a. Kemudian mil'u. Ini sebelah sini. Mil'u atau mala'a. Terus. Mala'a. Nah, contohnya ni'mah. Ni'mah khuluqan. Ni'mah khuluqan. Al-amanatu. Ni'mah artinya sebaik-baik. Bi'sa artinya seburuk-buruk.
Ni'ma khuluqan al-amanatu. Sebaik-baik akhlak adalah amanah. Ya, khuluqannya sebagai tamyiz. Ya, sebagai tamyiz karena terletak setelah ni'mah. Kemudian bi'sa misalnya, bi'sa khuluqan al-khiyanatu misalnya. Seburuk-buruk akhlak adalah al-khiyanat. Ya, khianat. Kemudian setelah kafa, wa kafa billahi hasiban, wa kafa billahi wakilan. Ya, wakilan tamyiz karena terletak setelah kafa. Ya, wa kafa billahi wakilan. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Kafa artinya cukuplah. Kemudian izdadathum imanan. Ya, izdadathum imanan. Iman mereka bertambah. Jadi imanan itu sebagai tamyiz karena terletak setelah izdada. Kemudian dalam Al-Qur'an juga mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ya, mil'ul ardi dhahaba. Nah, itu dhahaba, dhahaban tamyiz karena terletak setelah mil'u atau mala'a. Ya. Imtala'a misalnya. Imtala'al ina'u ma'an. Imtala'al ina'u ma'an. Ini tamyiz. Imtala'al ina'u ma'an. Ember atau bejana itu telah penuh airnya. Ya. Airnya imtala'al ina'u ma'an. Nah, ma'an sebagai tamyiz. Ya. Nanti besok malam insyaallah adat ya tentang jumlah bilangan. Isim-isim yang terletak setelah bilangan seperti apa i'rabnya ya. Insyaallah kita bahas besok malam. Ya, sampai sini dulu. Ini memang agak rumit ya, agak rumit sedikit. Tapi semoga ini, kalau nggak bisa paham sekali baca lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 100 kali, insyaallah masa nggak paham. Ya, insyaallah. Ya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.